Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Aulia Zandini dengan NIM 3101422016. Saya Vanessa Handayani dengan NIM 3101422014. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami mengenai implementasi kurikulum dan buku teks di SMA Islam Sudirman Ambarawa yang dinarasumberi oleh Ibu Sugiyarti SH SPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Prastowo, buku teks merupakan salah satu bentuk materi ajar cetak yang disusun oleh seorang penulis atau tim penulis sesuai dengan kurikulum atau interpretasi kurikulum yang berlaku. Buku teks ini menggunakan pendekatan tertentu dalam menerapkan kurikulum. Evaluasi keberhasilan pengajaran biasanya dilakukan dengan melihat pencapaian siswa dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan diwajibkan untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi proses pembelajaran guna meningkatkan efisiensi kurikulum, merangkum semua kesempatan pembelajaran yang disusun secara terencana untuk siswa di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian gambaran umum sekolah SMA Islam Sudirman Ambarawa. SMA Islam Sudirman Ambarawa atau juga dikenal dengan sebutan SMA Isuda adalah salah satu SMA swasta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2A Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sekolah ini merupakan bagian dari Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman atau YAPIS yang juga memiliki lokasi yang sama dengan SMA Islam Sudirman Ambarawa. SMA Islam Sudirman Ambarawa memiliki jati diri sekolah yang menjadikan Islam sebagai kultur sehari-hari. Sekolah ini menciptakan generasi berprestasi dan berkarakter dengan moto Sekolah Islamiyah, Ilmiah, dan Ukhuwah. SMA Islam Sudirman Ambarawa memiliki visi dan misi. Visi tersebut antara lain terwujudnya pribadi yang Islami, berjiwa Pancasila, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Misi dari SMA Islam Sudirman Ambarawa yaitu yang pertama mewujudkan peserta didik yang Islami, berjiwa Pancasila, dan mampu berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, membekali peserta didik dengan keilmuan, keterampilan, dan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, membina peserta didik agar memanfaatkan potensi diri, baik ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dalam persaingan internasional. Berikutnya yaitu profil guru sejarah SMA Islam Sudirman Ambarawa. Peran guru sejarah menjadi salah satu kunci keberhasilan dari setiap pengembangan individu peserta didik. Guru sejarah selain sebagai seorang pendidik, ia harus mampu menjadi fasilitator, pembimbing, dan stimulus kreativitas bagi proses perkembangan peserta didik yang dilakukan secara berkelanjutan. Profil guru sejarah di SMA Islam Ambarawa harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga untuk guru khusus mata pelajaran sejarah harus lulusan S1 linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sehingga dalam proses KBM, guru sejarah dapat menguasai materi secara mendalam yang akan dilakukan pada kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi kurikulum SMA Islam Sudirman Ambarawa. Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum di setiap unit pendidikan, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung penerapan kurikulum. Prinsip tersebut yang pertama yaitu prinsip kesempatan yang sama. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik secara adil dan demokratis untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada peserta didik. Prinsip ini mengedepankan upaya pemberdayaan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan mengevaluasi diri sendiri. Hal ini penting agar peserta didik dapat mengembangkan motivasi, pemahaman, dan pengetahuan mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus interaktif, kreatif, efektif, dan menarik, disertai dengan penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara terpadu mulai dari
taman kanak-kanak hingga kelas 12. Pendekatan pembelajaran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari peserta didik dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan kebijakan dan keberagaman pelaksanaan. Standar kompetensi disusun secara sentral, namun implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lokal baik di tingkat daerah maupun sekolah. Berikutnya yaitu pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif SMA Islam Sudirman Ambarawa. Penggunaan buku teks harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pemahaman materi. Lebih dari sekadar mendukung guru dan peserta didik dalam pembelajaran, buku teks juga membentuk peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Saat ini, SMA sudah mengupayakan agar setiap peserta didik masing-masing mendapatkan buku teks dan dapat belajar dengan maksimal. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik SMA Islam Sudirman Ambarawa. Peserta didik SMA Islam Sudirman Ambarawa memiliki karakteristik yang membiasakan karakter Islami dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Peserta didik SMA Islam Sudirman Ambarawa terbiasa untuk sholat zuhur berjamaah dengan diakhiri taklim oleh semua warga sekolah, senantiasa dilakukan secara rutin di masjid sekolah yang terletak di bagian depan SMA ini. Selain itu, peserta didik SMA Islam Sudirman Ambarawa memiliki karakteristik yang berbudi pekerti luhur, memiliki sikap yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki jiwa kepemimpinan, rasa bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, kreatif, inovatif, mandiri, berwawasan kebangsaan jujur, dan menjunjung tinggi kebenaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran pendukung kurikulum SMA Islam Sudirman Ambarawa. Dalam proses pembelajaran di SMA Islam Sudirman Ambarawa, guru sejarah menggunakan berbagai model seperti diskusi kooperatif, presentasi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Selain itu, guru juga menyajikan pertanyaan yang memancing diskusi dan memperdalam pemahaman materi. Ibu Sugiarti SASPD selaku guru sejarah, beliau berpendapat bahwa yang paling utama dalam pelaksanaan model pembelajaran yaitu mempersiapkan dan membuat RPP serta mengikuti langkah-langkah model yang digunakan dengan kesesuaian RPP. Guru melaksanakan pembelajaran dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pada pembelajaran sejarah ini, beliau sering menggunakan berbagai macam model pembelajaran seperti discovery learning, video edukatif, storytelling, studi team, kuis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pendukung kurikulum SMA Islam Sudirman Ambarawa. Pendidik perlu berinovasi dalam metode pembelajaran dan mengajarkan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Beberapa metode pembelajaran yang mendukung pembelajaran dalam implementasi kurikulum sejarah antara lain pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran berbasis keterampilan, pembelajaran diferensial, dan pengalaman. Metode ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam mempelajari dan memahami materi sejarah. Metode pembelajaran yang efektif akan memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mendorong pemikiran kritis, dan membangun pemahaman yang mendalam tentang sejarah serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Berikutnya ialah media pembelajaran pendukung kurikulum SMA Islam Sudirman Ambarawa. Media pembelajaran dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung implementasi kurikulum di SMA. Selain buku pelajaran, bisa menggunakan berbagai media lain dengan menggunakan presentasi multimedia seperti PowerPoint untuk menyajikan materi pelajaran dengan visual yang menarik. Video pembelajaran SMA bernama
SMA Islam Sudirman Ambarawa juga mempunyai aplikasi pembelajaran bernama Elisda yang tersedia di perangkat mobile untuk memberikan akses kepada peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran kapanpun dan dimanapun mereka berada. Pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan konteks pembelajaran yang ada. Kemudian, asesmen pembelajaran SMA Islam Sudirman Ambarawa. SMA Islam Sudirman Ambarawa menerapkan asesmen dalam pembelajaran seperti tugas yang terdiri dari tugas individu dan kelompok, ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan beberapa metode asesmen yang sering digunakan yaitu ujian tertulis. Biasanya tes berupa soal pilihan ganda, esai, atau uraian untuk mengukur pemahaman konsep sejarah, kemampuan analisis, dan pengetahuan faktual peserta didik. Kemudian ada tugas proyek yang diberikan kepada peserta didik untuk melakukan penelitian mendalam tentang topik sejarah tertentu, membuat makalah, presentasi, atau proyek lainnya. Selanjutnya ada diskusi kelas yang memfasilitasi kelompok atau diskusi kelas tentang topik sejarah yang telah dipelajari untuk mengukur pemahaman peserta didik dan kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat secara terstruktur. Kemudian portofolio dengan mengumpulkan karya-karya peserta didik seperti catatan, tulisan, atau proyek-proyek sejarah yang mereka buat selama periode pembelajaran untuk mengevaluasi perkembangan mereka sepanjang waktu. Kemudian yang kelima, ada penugasan berbasis keterampilan yang memberikan penugasan menuntut peserta didik untuk menggunakan keterampilan sejarah seperti analisis dokumen, penafsiran sumber-sumber sejarah, atau membuat argumen berdasarkan bukti-bukti sejarah. Kemudian, evaluasi kinerja dengan mengamati dan mengevaluasi kinerja peserta didik dalam kegiatan-kegiatan seperti simulasi sejarah, drama sejarah, atau permainan peran untuk menilai pemahaman dan keterampilan mereka dalam konteks yang lebih realistis. Kemudian yang terakhir ada kuis dan pertanyaan tanya jawab. Memberikan kuis singkat atau sesi tanya jawab untuk menguji pemahaman peserta didik tentang topik sejarah yang telah dipelajari. Berikutnya ialah kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah SMA Islam Sudirman Ambarawa. Yang pertama ada kelebihan. Kurikulum lebih simpel namun tetap substansial dalam kedalaman materi. Fokus kurikulum merdeka pada pengetahuan dan pengembangan peserta didik berdasarkan tahapan dan prosesnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran yang lebih berarti tanpa terburu-buru atau terkesan hanya mengejar materi, sehingga proses belajar lebih menyenangkan. Selanjutnya, peserta didik memiliki lebih banyak kebebasan seperti di tingkat SMA tanpa adanya program peminatan. Mereka dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan aspirasi. Kemudian, keuntungan bagi guru dalam kurikulum merdeka adalah kemampuan untuk mengajar sesuai dengan penilaian terhadap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Sedangkan mengenai kekurangan dari kurikulum merdeka dalam pembelajaran sejarah antara lain, yang pertama, implementasi kurikulum merdeka yang masih belum sepenuhnya teruji dan matang. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang direncanakan belum berhasil diwujudkan dengan baik. Yang ketiga, kekurangan sumber daya. Yang ketiga, kekurangan sumber daya manusia, SDM, dan kekurangan struktur sistem yang terorganisir dengan baik. Dari presentasi kami dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil observasi mengenai kurikulum dan buku teks di SMA Islam Sudirman Ambarawa, sekolah ini yang awalnya menggunakan kurikulum 2013 hingga sekarang menggunakan kurikulum Merdeka telah mencatat banyak prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu juga telah menerapkan berbagai model, metode, media, dan asesmen pada proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran sejarah. Walaupun penerapan tersebut masih menggunakan beberapa metode saja dan kurang bervariasi. Pada proses pembelajaran juga telah menerapkan media pembelajaran digital seperti adanya Elisda, Zoom, Gmeet, Given, dan lainnya yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum dan buku teks harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan
terkini dalam pendidikan dan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.